Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berjumpa kembali meskipun hanya bertatap maya seperti ini, tetapi saya berharap ini tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia secara daring ini. Karena situasi yang kita hadapi ini memang harus disikapi dengan segala kondisi yang ya mau tidak mau harus kita terima, ya harus mau kita terima. Oleh karena itu ya kita sudah berjalan hampir setengah semester ini, saya yakin kalian sudah mulai terbiasa, meskipun tentu saja tidak boleh kemudian menganggap biasa atau menganggap enteng dari pembelajaran ini. Saya kembali mengingatkan bahwa untuk mengikuti penilaian akhir semester nanti kalian harus mencapai minimal 70% tingkat keaktifan dari kalian di Google Classroom. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, silakan kalian penuhi tugas-tugas yang masih belum kalian selesaikan agar kalian bisa mengikuti penilaian akhir semester ini. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu tentang novel sejarah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian dan kemudian perbedaan antara novel sejarah dan teks sejarah dan juga struktur dari novel sejarah. Nah, kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang aspek kebahasaan pada novel sejarah. Jadi novel sejarah ini merupakan satu jenis karya sastra yang khusus yang banyak mengambil atau banyak terinspirasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sehingga novel sejarah ini juga memiliki kekhasan dari segi kebahasaannya. Nah, apa saja itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari dari pada materi ini. Nah, kita lihat sekarang. Nah, yang pertama adalah pada novel sejarah itu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Ya, makna lampau itu berarti makna masa lalu. Nah, kalian bisa perhatikan di sini prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kata telah di sini jelas menunjukkan terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau. Nah, kemudian yang kedua, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan menunjukkan peristiwa juga yang terjadi di masa lampau. Kata sering ini kan berarti berulang kali. Nah, ketika sesuatu yang berulang kali kan berarti dia pernah terjadi di masa lalu dan masih terus terjadi. Ini pada cerita ini. Ya. Terus yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal, seperti sejak saat itu, ya, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya di sini, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Ya, setelah ini kan menunjukkan kata keterangan waktu, ya, yaitu konjungsi bermakna temporal atau waktu. Kemudian yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau istilahnya adalah kata kerja material. Nah, kata kerja material itu adalah kata kerja yang terwujud dalam suatu tindakan. Nah, contohnya di sini. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri. Nah, berdiri ini termasuk kata kerja material karena berdiri itu kan suatu tindakan. Kemudian di sini Sri Gitarja duduk bersimpuh. Nah, duduk bersimpuh ini juga merupakan kata kerja material karena menggambarkan suatu tindakan yaitu duduk. Ya. Emban Tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis, nah menangis ini juga merupakan kata kerja material karena merupakan tindakan. Ya, yang menulari siapapun untuk menangis.
Diyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air makna. Tidak menitikkan air mata juga kata kerja material karena menunjukkan suatu kegiatan atau satu tindakan. Manakala menatap, nah menatap ini juga merupakan material ya, karena menunjukkan suatu tindakan ya, dan seterusnya. Nah, kalian nanti bisa lihat lagi di contoh-contoh yang nanti ya, yang teks yang lain. Terus yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Nah, contohnya pada kalimat ini. Menurut sang patih. Nah, kata menurut ini kan berarti kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Menurut sang patih. Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan seterusnya. Atau yang kedua, Riung Samudra menyatakan. Nah, menyatakan ini berarti menunjukkan kalimat tak langsung. Kalimat yang diucapkan tetapi tidak langsung. Terus yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya. Nah, ini namanya kata kerja mental ya. Kalau tadi material itu berupa tindakan, kalau mental itu berarti apa yang dipikirkan atau apa yang dirasakan oleh tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, ya, menganggap dan sebagainya. Ya. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Ya. Sependapat ini kan kata kerja yang bermakna mental ya, karena ini apa yang dipikirkan atau apa yang dirasakan. Ya. Terus di sini melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Ya, di sini ada kata berpikir. Ya, berpikir itu jelas merupakan kata kerja mental karena menyatakan sesuatu yang ada di pikiran atau yang dirasakan. Terus 6, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Ya, ini contohnya ya, tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Nah, contohnya di sini. Mana surat itu? Nah, kalian perhatikan di sini adalah ada tanda petik ganda seperti ini. Ini berarti menunjukkan kalimat langsung. Ya, sedangkan contoh lain ini ya. Ampun, Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa nih, gede, lontar ataukah kertas? Nah, ini di sini adalah juga merupakan kalimat langsung. Terus yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Jadi pada novel sejarah itu banyak menggunakan kalimat yang menyatakan deskriptif atau sifat, ya, menyatakan sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Nah, kalian bisa baca ini. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, ini menggambarkan tokoh Gajah Mada yang sangat berwibawa. Jadi ini kalian bisa simpulkan, ini kan menggambarkan wibawa dari tokoh Gajah Mada. Nah, selain menggunakan bahasa yang dengan kaidah seperti yang diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Nah, contohnya adalah ini misalnya. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Padmi Biksu Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Terpukul hatinya ini maknanya adalah sangat sedih, ya, terpukul hatinya. Terus kemudian, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Ya, tulang punggungnya adalah sandaran atau sumber kekuatan. Contoh lain misalnya di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku di sini artinya diam saja. Ini adalah kata atau frasa yang bermakna kias. Ya, bermakna kias. Nah, ini nanti kalian akan banyak temukan pada novel sejarah yang seperti ini. Nah, selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Nah, jadi
dalam novel sejarah kadang di situ banyak juga menggunakan ungkapan, baik itu peribahasa, kata atau apapun itu yang berasal dari daerah di mana cerita itu berasal. Ya misalnya kalau cerita Gajah Mada ini karena mengambil Majapahit itu kan ada di wilayah Jawa Timur ya, maka Jawa seperti itu, maka di dalam ceritanya banyak menggunakan ungkapan atau mungkin juga peribahasa atau kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa. Ya, misalnya ini, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kerto totor harjo. Ya, ini kata yang ditulis miring ini merupakan ungkapan dalam bahasa Jawa. Ini peribahasa, ini artinya adalah hidup makmur, aman, tentrem. Ya. Atau yang kedua ini, Singo Parpen yang juga disebut Bangoluma yang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk amang-amang nyawa yang dilakukannya. Peribahasa amang-amang nyawa ini merupakan ungkapan dalam budaya Jawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Ya, jadi kenapa kok dalam novel sejarah banyak menggunakan istilah atau ungkapan atau peribahasa dari bahasa daerah ini ya untuk memperkuat latar waktu atau latar tempatnya. Nah, dan tentu saja nanti ini akan berbeda kalau misalnya cerita itu bisa berasal dari misalnya dari tanah Sumatera. Maka yang ungkapan atau peribahasa yang digunakan ya pastinya yang berasal dari misalnya bahasa Padang atau Minang ya, Minangkabau atau mungkin dari Kalimantan dan sebagainya. Jadi itu aspek-aspek kebahasaan yang terdapat dalam novel sejarah. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar dari materi ini, atau juga kalian bisa japri saya melalui WA kalau misalnya masih ada yang perlu saya jelaskan secara langsung. Seperti biasa, selain materi ini juga ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya, dan tugas ini sebetulnya untuk mengukur ya pemahaman kalian terhadap apa yang materi yang sudah saya sampaikan ini. Oleh karena itu tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya sambil melihat materi yang sudah saya sampaikan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, dan saya akhiri untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Dan jangan lupa selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bertemu dalam suasana yang tentu saja lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.